Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Introduction to Metrology. Kami berempat, yaitu Alyuda Putra, Akbar Teddy Ismunanto, Aldo Aldrian Alamtra, dan saya sendiri Kemal Firdaus Mendawai. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi dan fungsi dari instrumen metrologi dan kontrol kualitas. Definisi metrologi adalah metrologi atau ilmu pengukuran merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Metrologi mencakup 3 hal utama, yaitu penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional, misalnya meter, perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. Ketiga, penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu, misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar. Kemudian tugas dan fungsi metrologi meliputi memelihara standar-standar pengukuran tingkat nasional atau standar nasional, mendesiminasikan atau mentransfer nilai ukur dari standar nasional ke standar-standar industri atau standar ukur yang dimiliki industri. Kemudian melakukan penelitian mengenai metode pengukuran dan perancangan sistem pengukuran. Dan kontrol kualitas adalah aktivitas pengendalian proses untuk mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar menurut Purnomo tahun 2004. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah mengendalikan kualitas produk atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya, yaitu sifat umum dari alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang dibuat oleh manusia. Dengan demikian, ketidaksempurnaan adalah merupakan ciri utama. Meskipun alat ukur dibuat dan direncanakan dengan cara yang paling seksama, ketidaksempurnaan tidak bisa dihilangkan sama sekali dan hanya dalam batas-batas tertentu, mereka dianggap sebagai cukup baik untuk digunakan dalam suatu proses pengukuran. Sifat-sifat alat ukur terdiri dari pertama yaitu rantai kalibrasi, kedua yaitu kepekaan, yaitu kemampuan alat ukur untuk dapat merasakan perbedaan yang relatif kecil dari harga pengukuran. Ketiga, mampu baca kemampuan sistem penunjukan dari alat ukur untuk memberikan harga pengukuran yang jelas dan berarti. Keempat, histeresis yaitu penyimpangan dari harga ukur yang terjadi sewaktu dilakukan pengukuran secara kontinu dari dua arah yang berlawanan. Kelima, pergeseran yaitu terjadinya perubahan posisi pada penunjuk harga ukur sementara sensor tidak memberikan atau merasakan sinyal atau perbedaan. Keenam, kepasifan terjadi apabila sensor telah memberikan sinyal, namun penunjuk tidak menunjukkan perubahan pada harga ukur. Ketujuh, kestabilan nol yaitu kemampuan alat ukur untuk kembali ke posisi nol ketika sensor tidak lagi bekerja. Kedelapan, yaitu pengambangan yaitu suatu kondisi alat ukur di mana jarum penunjuk tidak menunjukkan harga ukur yang konstan. Dengan kata lain, penunjuk selalu berubah posisi atau bergerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo Aldrian Alamtra. Ya, kemudian itu ada parameter pengukuran. Parameter pengukuran dapat diartikan sebagai suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur terhadap nilai atau kondisi lainnya. Dan pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran, antara lain yaitu ketelitian, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang mendekati harga yang sebenarnya. Yang kedua ada ketepatan atau precision, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran yang dilakukan. Yang ketiga ada ukuran dasar atau basic size, yaitu ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Yang keempat ada toleransi atau tolerance,
adalah dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Yang kelima ada harga batas atau limits, yaitu ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar. Kelonggaran, yaitu merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen lain. Contoh yang paling jelas misalnya pasangan antara poros dan lubang. Kemudian metode-metode pengukuran dalam metrologi industri. Yang pertama itu ada pengukuran langsung, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung. Yang kedua ada pengukuran tak langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar, di mana hasil pengukuran tidak dapat diperoleh secara langsung. Yang ketiga pengukuran dengan kaliber batas, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar daerah toleransi produk tersebut. Yang keempat ada membandingkan dengan bentuk standar, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan bentuk produk dengan bentuk standar dari produk tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan profil proyektor. Kemudian di poin selanjutnya yaitu ada sistem dan pengukuran. Antara lain yaitu sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Sistem ini menggunakan dari metre des archives dan kilogram. Des archives yang pertama kali diperkenalkan Republik Prancis pertama kali tahun 1799. Nah, sistem metrik ini juga telah ditambahkan untuk mengakomodasi banyak satuan baru. Sistem metrik juga disebut sebagai sistem dinamis. Yang kedua itu ada inci atau dim, yaitu satuan imperial untuk mengukur panjang. Menurut sebagian sumber, inci pada asalnya didefinisikan sebagai jarak antara ujung ibu jari dengan ruas pertama ibu jari. Besaran, kemudian yaitu ada besaran adalah standar yang digunakan dalam pengukuran. Jenis-jenis besaran itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok, yaitu besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan dapat dijadikan acuan. Kemudian ada besaran turunan, yaitu besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan. Berikut adalah syarat-syarat dari besaran, yaitu dapat didefinisikan secara fisik, dapat digunakan di mana saja, serta tidak berubah terhadap waktu. Agar bisa diukur, maka suatu produk harus mempunyai karakteristik geometrik, antara lain dimensi, posisi, bentuk, kualitas, serta permukaan. Selanjutnya, karakteristik pengukuran. Pengukuran memiliki karakteristik antara lain: 1. Karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional adalah karakteristik yang terkait dengan fungsi atau kegunaan suatu komponen. Yang kedua, ada karakteristik geometrik. Karakteristik geometrik adalah karakteristik yang terkait dengan ukuran atau dimensi, bentuk, kehalusan atau kekasaran permukaan, dan posisi. Yang ketiga, ada karakteristik material. Secara garis besar, material mempunyai sifat-sifat yang mencirikannya. Pada bidang teknik mesin, umumnya sifat tersebut dibagi menjadi 3 sifat. Sifat-sifat itu akan mendasari dalam pemilihan material. Sifat tersebut adalah 1. Sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat yang menunjukkan kelakuan material apabila material tersebut diberi beban mekanik, seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, keuletan, ketangguhan, lunak, keras, getas, dan strain hardening. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat yang berkaitan dengan karakteristik material lain, seperti warna, massa jenis, titik cair. Dan yang ketiga ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan reaksi kimia, seperti ketahanan korosi, konduktivitas panas, dan listrik. Dan terakhir ada sifat teknologi. Sifat yang berhubungan dengan kemudahan material untuk diproses lebih lanjut, seperti ngecor, kemampuan suatu benda untuk dicairkan dan dituang ke dalam cetakan tanpa adanya cacat. Cacat seperti patah, retak, porositas, dan sekresi. Selanjutnya ada kesalahan dalam pengukuran. Berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran dapat diklasifikasikan menjadi 3 sumber kesalahan, yaitu 1. Kesalahan karena alam.
atau natural error. Kesalahan ini terjadi akibat dari perubahan kondisi lingkungan saat melakukan proses pengukuran. Contoh kesalahan ini dapat dikurangi dengan mengatur temperatur sekitar sesuai dengan kondisi alat ukur. Kedua, ada kesalahan karena alat atau instrumental error. Kesalahan ini diakibatkan dari ketidaksempurnaan konstruksi dan kalibrasi alat. Contoh kesalahan ini dapat dihindari dengan memilih peralatan sesuai dengan pengukuran yang dilakukan, memberikan faktor koreksi terhadap pengukuran, dan kalibrasi alat ukur terhadap alat standar. Dan yang terakhir ada kesalahan karena pengukur atau personal error. Kesalahan ini sering terjadi karena keterbatasan pengukuran dalam melakukan pengamatan dan kecerobohan si pengukur selama proses pengukuran. Contohnya experimental error. Kesalahan ini dapat dihindari dengan melakukan pengukuran berulang kali dengan teliti dan tidak ceroboh. Kalibrasi. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dan dilakukan sudah akurat. Hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap kualitas produk. Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Manfaat kalibrasi sesungguhnya banyak sekali, di antaranya 1. Menjamin nilai ukuran yang dihasilkan tertelusur. 2. Menghindari cacat produk. 3. Menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. 4. Menghindari resiko bahaya dan meminimalisir kecelakaan kerja. Prinsip dasar kalibrasi. Pertama, objek ukur atau unit under test. Kedua, standar ukur, yaitu alat standar kalibrasi, prosedur atau metode standar yang mengacu ke standar kalibrasi internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji. Kemudian adalah operator atau teknisi yang dipersyaratkan yang mempunyai kemampuan teknik kalibrasi. Menurut ISO atau IEC Guide 17025/2005 bahwa semua alat ukur setelah melewati mobilisasi atau pergeseran dari satu tempat ke tempat lainnya, maka sebaiknya dilakukan kalibrasi menyeluruh untuk mendapatkan keakuratan. Lingkungan yang dikondisikan. Suhu dan kelembapan selalu dikontrol, gangguan faktor lingkungan luar selalu diminimalkan, dan sumber ketidakpastian pengukuran. Persyaratan kalibrasi. Standar acuan yang mampu terlusur ke standar nasional atau internasional. Kedua, metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional. Ketiga, personel kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikasi dari laboratorium yang terakreditasi. Keempat, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Dan terakhir ada alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Kemudian, konsep statistik dalam metrologi. Secara umum, penggunaan statistik hampir sama dengan metrologi yang dapat digunakan pada segala lingkup. Dalam arti di dunia, pendidikan maupun non-pendidikan, para pendahulu mengartikan statistik seperti 1. Statistik adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau data kuantitatif maupun data yang berupa non-angka, yaitu data kualitatif, yang punya arti penting. 2. Statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode ilmiah untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan dalam berdasarkan metode analisa sehingga dapat mengambil kesimpulan yang teliti serta keputusan yang rasional dan logis. Terakhir, statistik dapat diartikan sebagai pengumpulan angka atau statistik sebagai pengumpulan angka. Dalam keadaan sehari-hari, statistik diartikan sebagai tabel grafik, diagram, dan deretan angka dan gambar suatu masalah. Itulah presentasi dari kelompok 1 Meteorologi Industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.